Sejarah Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16 Masehi yang awalnya terdiri atas dua kerajaan yaitu Kerajaan Gowa dan Talo. Kemudian keduanya bersatu di bawah pimpinan Raja Gowa yaitu Daeng Manraba. Setelah menganut agama Islam beliau bergelar Sultan Alauddin. Sedangkan Raja Talo sendiri yaitu Karaeng Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah. Bersatunya kedua kerajaan ini bersamaan dengan tersebarnya agama Islam di Sulawesi Selatan. Awalnya upaya penyebaran agama Islam dari Jawa ke Makassar tidak banyak membawa hasil. Demikian pula usaha Sultan Babuloh dari Ternate yang mendorong penguasa Gowa Talo agar memeluk agama Islam. Islam baru dapat berpijak kuat di Makassar berkat upaya Datok Ribandang dari Minangkabau. Pada tahun 1650, penguasa Gowa dan Talo memeluk agama Islam. Dalam perjalanannya kerajaan masing-masing, dua kerajaan bersaudara ini dilanda peperangan bertahun-tahun, hingga kemudian pada masa Gowa dipimpin Raja Gowa X, Kerajaan Talo mengalami kekalahan. Kedua kerajaan kembar itu pun menjadi satu kerajaan dengan kesepakatan Rua Karaeng Sekre Ata atau dua raja, seorang hamba. Kerajaan Gowa dan Kerajaan Talo ini akhirnya meleburkan pusat pemerintahan dari Kerajaan Makassar terletak di Sombaopu. Letak Kerajaan Makassar sangat strategis karena berada di jalur lalu lintas pelayaran antara Malak dan Maluku. Letaknya yang sangat strategis itu menarik minat para pedagang untuk singgah di pelabuhan Sombaopu. Dalam waktu singkat, Makassar berkembang menjadi salah satu bandar penting di wilayah timur Indonesia. Pada awalnya di daerah Gowa terdapat 9 komunitas, yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera. Yang kemudian menjadi pusat kerajaan Gowa yang diantaranya, Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bisei, Sero dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Gowa. Cerita dari pendahulu di Gowa dimulai oleh Tumanurung sebagai pendiri Istana Gowa. Tetapi tradisi Makassar lain menyebutkan 4 orang yang mendahului datangnya Tumanurung. 2 orang pertama adalah Batara Guru dan saudaranya. Kesultanan Gowa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Gowa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar tahun 1666 hingga 1669. Terhadap VOC yang dibantu oleh Kerajaan Bon yang dikuasai oleh satu wangsa suku Bugis dengan rajanya Arung Palaka. Perang Makassar bukanlah perang antar suku karena pihak Gowa memiliki sekutu dari kalangan Bugis. Demikian pula pihak Belanda Bon memiliki sekutu orang Makassar. Perang Makassar adalah perang terbesar VOC yang pernah dilakukannya di abad ke-17. Letak Kerajaan Makassar. Kerajaan Gowa dan Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Gowa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang.
Secara geografis Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting. Karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang. Baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini mengakibatkan Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Tokoh Kerajaan Makassar. Sultan Alauddin dengan nama asli Karaeng Matowaya Tumamenanga Ri Agamana. Beliau merupakan Raja Goa Talo yang pertama kali memeluk agama Islam yang memerintah dari tahun 1591 hingga 1638. Dibantu oleh Daeng Mandrabia atau Raja Talo, bergelar Sultan Abdullah. Sultan Hasanuddin yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 12 Januari tahun 1631 hingga meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Tanggal 12 Juni tahun 1670 pada umur 39 tahun, adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Imal Lombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah memeluk agama Islam, beliau mendapat tambahan gelar Sultan Hasanuddin Tumenanga Ribala Pangkana, hanya saja lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin saja. Karena keberaniannya, ia dijuluki De Hancès van het Oosten oleh Belanda yang artinya ayam jantan atau jago dari benua timur. Ia dimakamkan di Katangka, Makassar. Raja-Raja Kerajaan Makassar. 1. Sultan Alauddin tahun 1591 hingga 1639 Masehi. Sultan Alauddin sebelumnya bernama asli Karaeng Matowaya Tumamenanga Ri Agamana dan merupakan Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Pada pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar mulai terjun dalam dunia pelayaran dan perdagangan atau dunia maritim. Dengan perkembangan tersebut menjadikan kesejahteraan rakyat Makassar meningkat. 2. Sultan Muhammad Said tahun 1639 hingga 1653 Masehi. Pada pemerintahan Sultan Muhammad Said, perkembangan Makassar maju pesat seba bandar transit, bahkan Sultan Muhammad Said juga pernah mengirimkan pasukan ke Maluku untuk membantu rakyat Maluku berperang melawan Belanda. 3. Sultan Hasanuddin tahun 1653 hingga 1669 Masehi. Sultan Hasanuddin adalah putra Sultan Muhammad Said. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Makassar mencapai masa kejayaan. Makassar berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas wilayah kekuasaannya ke Nusa Tenggara daerah Sumbawa dan sebagian Flores. Berkat penguasaan wilayah tersebut seluruh aktivitas pelayaran dan perdagangan yang melalui Laut Flores harus singgah di pusat kerajaan Makassar. Hal tersebut ditentang oleh Belanda yang memiliki wilayah kekuasaan di Maluku yang pusatnya di Ambon terhalang oleh kekuasaan Makassar. Pertentangan antara Makassar dan Belanda sering menimbulkan peperangan. Bahkan pertentangan itu sering terjadi di Maluku. Keberanian Sultan Hasanuddin memporak-porandakan pasukan Belar di Maluku mengakibatkan Belanda semakin terdesak. Oleh karena keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, kemudian Belanda memberikan julukan kepada Sultan Hasanuddin yaitu ayam jantan dari timur. Untuk menguasai Makassar,
Belanda melakukan politik Divide et Impera yang kemudian menjalin hubungan dengan Kerajaan Bonn yang diperintah oleh Raja Arupalaka yang pada waktu itu sedang melakukan pemberontakan terhadap Makassar. Pasukan Belanda yang dibantu Arupalaka berhasil mendesak Makassar dan dapat menguasai kota kerajaan. Akhirnya Sultan Hasanuddin terpaksa harus menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 Masehi yang isinya antara lain sebagai berikut. Isi perjanjian pertama. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu Kompeni Dagang Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Makassar. Isi perjanjian kedua. Belanda dapat mendirikan benteng di pusat kerajaan Makassar yang diberi nama Benteng Rotterdam. Isi perjanjian ketiga. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya seperti Bonn dan pulau-pulau di luar wilayah Makassar. Isi perjanjian keempat. Arupalaka diakui sebagai Raja Bonn. Meskipun telah menandatangani Perjanjian Bongaya, orang-orang Makassar tetap melakukan perlawanan yang berlangsung selama 2 tahun dengan pusat pertahanan Sombaopu. Namun, Belanda tetap berupaya merebut pertahanan itu dengan menghancurkan dinding benteng dan akhirnya Sultan Hasanuddin menyerah. 4. Raya Mapasomba. Raja Mapasomba atau El Mampasomba Daeng Muraga dikenal sebagai Sultan Amir Hamzah, adalah putra Sultan Hasanuddin yang turun tahta setelah menyerah kepada Belanda. Sultan Hasanuddin sangat berharap agar Mapasomba dapat bekerja sama dengan Belanda yang tujuannya agar Makassar tetap dapat bertahan. Namun, pada kenyataannya Mapasomba jauh lebih keras daripada Sultan Hasanuddin sehingga Belanda kemudian mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghadapi perlawanan yang dilakukan Mapasomba. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor. Faktor pertama, letak yang strategis. Faktor kedua, memiliki pelabuhan yang baik. Faktor ketiga, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Adek Aloping Loping Bicarana Pabalue. Sehingga dengan adanya hukum niaga tersebut, maka perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Kehidupan sosial budaya. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang. Dan masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Di samping norma tersebut,
Masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya disebut dengan anak karung atau karaeng. Sedangkan rakyat kebanyakan disebut tumaradeka dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba sahaya disebut dengan golongan ata. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi dan lombo. Kapal pinisi dan lombo merupakan kebanggaan rakyat Makassar dan terkenal sampai mancanegara. Masa kejayaan Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan dengan baik. Orang kemudian mengenal keduanya sebagai Kerajaan Makassar, yang sebenarnya adalah ibu kota Goa yang disebut Ujung Pandang. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim, penghasil rempah-rempah. Membentuk jalur perdagangan Nusantara yang sangat terkenal pada abad ke-16 dan 17 Masehi dan mempunyai hubungan diplomasi yang baik dengan Kerajaan Ternate di Maluku. Sebelum abad 16 Masehi, Raja-Raja Makassar belum memeluk Islam. Setelah kedatangan Datok Ri Bandang, seorang penyiar Islam dari Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Sultan Alauddin adalah Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam, yang berkuasa dari tahun 1591 sampai 1638 Masehi. Nama asli Sultan Alauddin adalah Karaeng Matowaya Truma Menanga Ri Agamana. Di bawah kekuasaannya Makassar tumbuh menjadi kerajaan maritim. Para pelaut mengembangkan perahu jenis pinisi dan lambo. Setelah Sultan Alauddin meninggal, digantikan oleh Muhammad Said pada tahun 1638 hingga 1653 Masehi. Raja berikutnya adalah Sultan Hasanuddin yang berkuasa dari tahun 1653. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin Makassar menjadi gemilang, majunya perdagangan dan melakukan ekspansi. Kerajaan yang berhasil dikuasai Makassar di Sulawesi Selatan adalah Lawu, Wajo, Sopeng dan Bon. Sultan Hasanuddin berniat menguasai jalur perdagangan Indonesia bagian timur, sehingga harus menghadapi VOC sebelum menguasai Maluku yang kaya akan lada. Keberanian Hasanuddin melawan Belanda menyebabkan ia mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Pada tahun 1667 dengan bantuan Raja Bon, Belanda berhasil menekan Makassar untuk menyetujui Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini berisi 3 kesepakatan, yaitu: isi perjanjian pertama, VOC mendapat hak monopoli perdagangan di Makassar. Isi perjanjian kedua, Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar, dan Makassar harus melepas kerajaan daerah yang dikuasainya seperti Bon, Sopeng. Isi perjanjian ketiga, mengakui Aru Palaka sebagai Raja Bon. Setelah Sultan Hasanuddin turun tahta pada tahun 1669, Mapasomba putranya berusaha meneruskan perjuangan ayahnya melawan Belanda. Belanda yang sangat menghargai tindakan kooperatif dari Mapasomba harus mempersiapkan armada perang. Pelaut Makassar sangat tangguh ini ditunjang dengan keahlian mendesain berbagai kapal yang kuat dan indah seperti pinisi.
Lambo dan Padewalang yang dapat mengarungi daerah Nusantara bahkan sampai ke India dan Cina. Makassar memiliki hukum perdagangan yang disebut Ade Aloping Bicarana Pabahie. Juga mengadopsi hukum-hukum Islam dan menjalin kerjasama dengan kerajaan Islam seperti Demak dan Malaka. Masa runtuhnya Kerajaan Makassar. Sepeninggal Hasanuddin, Makassar dipimpin oleh putranya bernama Napasomba. Sama seperti ayahnya, Sultan ini menentang kehadiran Belanda dengan tujuan menjamin eksistensi Kesultanan Makassar. Namun, Mapasomba gigih pada tekadnya untuk mengusir Belanda dari Makassar. Sikapnya yang keras dan tidak mau bekerja sama menjadi alasan Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Pasukan Mapasomba berhasil dihancurkan dan Mapasomba sendiri tidak diketahui nasibnya. Belanda pun berkuasa sepenuhnya atas Kesultanan Makassar. Peninggalan Kerajaan Makassar. Peninggalan pertama. Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang atau Jum Pandang, adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Goa Talo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakyung Tumapa Krisik Kalona. Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat. Namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kares yang ada di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi kerajaan Goa, bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Nama asli benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Peninggalan kedua. Masjid Katangka. Masjid Katangka didirikan pada tahun 1605 Masehi. Sejak berdirinya telah mengalami beberapa kali pemugaran. Pemugaran itu berturut-turut dilakukan oleh Sultan Mahmud tahun 1818. Kadi Ibrahim tahun 1921, Haji Mansur Daeng Limpo, Kadi Goa tahun 1948, dan Andi Baso, Pabicara Buta Goa tahun 1962, sangat sulit mengidentifikasi bagian paling awal atau asli. Bangunan masjid tertua kerajaan Goa ini. Peninggalan ketiga. Kompleks Makam Raja Goa Talo. Makam Raja-Raja Talo adalah sebuah kompleks makam kuno yang dipakai sejak abad 17 sampai dengan abad 19 Masehi. Letaknya di RK 4 Lingkungan Talo, Kecamatan Talo, Kota Madia Ujung Pandang. Lokasi makam terletak di pinggir barat muara Sungai Talo atau pada sudut timur laut dalam wilayah Benteng Talo. Berdasarkan hasil penggalian atau excavation yang dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala tahun 1976 hingga 1982, ditemukan gejala bahwa komplek makam berstruktur tumpang tindih. Sejumlah makam terletak di atas pondasi bangunan, dan kadang-kadang ditemukan fondasi di atas bangunan makam. Penempatan balok batu pasir itu semula tanpa mempergunakan perekat. Perekat digunakan proyek pemugaran. Bentuk bangunan jirat dan kubah pada kompleks ini kurang lebih serupa dengan bangunan jirat dan kubah dari kompleks makam Tamalate,
Arupalaka, dan Katangka. Pada kompleks ini bentuk makam dominan berciri abad 12 Masehi. Peninggalan keempat, Istana Bala Lompoa. Istana ini terletak di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, yang didirikan oleh Raja Goa ke-35, I Mangi-Mangi Daeng Matutu Karaeng Bonionompo Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Tumenangari Sungguminasa. Saat ini, istana dengan 54 tiang, 6 jendela di sisi kiri dan 4 jendela di depan difungsikan sebagai Museum Bala Lompoa yang menyimpan benda-benda kerajaan. Runtuhnya Kerajaan Makassar. Peperangan demi peperangan melawan Belanda dan bangsanya sendiri atau Bon, yang dialami Goa, membuat banyak kerugian. Kerugian itu sedikit banyaknya membawa pengaruh terhadap perekonomian Goa. Sejak kekalahan Goa dengan Belanda terutama setelah hancurnya Benteng Sombaopu, maka sejak itu pula keagungan Goa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Akibat Perjanjian Bongaya, pada tahun 1667 Sultan Hasanuddin tunduk. Dalam perjanjian itu, nyatalah kekalahan Makassar. Perdagangannya telah habis dan negeri-negeri yang ditaklukkannya harus dilepaskan. Apalagi sejak Arupalaka menaklukkan hampir seluruh daratan Sulawesi Selatan dan berkedudukan di Makassar. Maka banyak orang Bugis yang pindah di Makassar. Sejak itu pula penjajahan Belanda mulai tertanam secara penuh di Indonesia. Makassar, sebagai ibu kota kerajaan Goa mengalami pengalihan-pengalihan baik dari segi penguasaan maupun perkembangannya. Pengaruh kekuasaan Goa makin lama makin tidak terasa di kalangan penduduk Makassar yang kebanyakan pengikut Arupalaka dan Belanda. Benteng Sombaopu yang selama ini menjadi pusat politik menjadi kosong dan sepi. Pemerintahan Kerajaan Goa yang telah mengundurkan diri dari Makassar yang berada dalam masa peralihan. Sultan Hasanuddin telah menunjukkan perjuangannya yang begitu gigih untuk membela tanah air dari cengkraman penjajah. Sebagai tanda jasa atas perjuangan Sultan Hasanuddin, pemerintah Republik Indonesia atas SK Presiden No. 087-TK-1973 tanggal 10 November tahun 1973 menganugerahi beliau sebagai pahlawan nasional. Goa telah mengalami pasang surut dalam perkembangan sejak Raja Goa pertama, Tumanurung pada abad 13. Hingga mencapai puncak keemasannya pada abad 18 kemudian sampai mengalami transisi setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi penjajahan. Dalam pada itu, sistem pemerintahan pun mengalami transisi di masa Raja Goa 36 Andi Ijo Karaeng Lalolang, setelah menjadi bagian Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu. Berubah bentuk dari kerajaan menjadi daerah tingkat 2 otonom. Sehingga dengan perubahan tersebut, Andi Ijo pun tercatat dalam sejarah sebagai Raja Goa terakhir dan sekaligus Bupati Goa pertama.